dia telah berbohong atas nama Al-Quran, dia telah berbohong atas nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menanggapi konsep Al-Quran adalah perkataan Nabi, yang mana kapan hari ada salah satu tokoh yang sangat kontroversi, yaitu Panji Gumilang. Dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi, Al-Quran adalah qaul Nabi, dengan dia mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Karena memang ada ustadz yang membenarkan, ada oknum dosen, ada oknum doktor, dia membenarkan bahwa Al-Quran memang kalam Nabi, dengan berdalilkan surat Al-Haqqah ayat 40 dan juga surat At-Takwir ayat 19. Untuk menjadi seorang mufassir atau penafsir Al-Quran, itu harus menguasai beberapa disiplin ilmu. Salah satunya adalah disiplin ilmu hadis, disiplin ilmu sastra Arab, yang mana di sana ada pelajaran disiplin ilmu nahwu sorof, mantik dan balaghah, dan di sana ada istilah juga bayan, ma'ani, badi, ada seperti apa itu majaz, seperti apa itu hakiki, seperti apa itu isti'arah, seperti apa itu makkiyah, madaniyah, dan seperti apa itu mutlak dan muqayyad, dan lain sebagainya. Jadi jika tidak menguasai beberapa disiplin ilmu yang sudah saya sebutkan, maka jangan sembarangan mengartikan Al-Quran. Hanya saja bermodalkan hafal Al-Quran tapi tidak memahami disiplin ilmu yang saya sebutkan barusan, maka dia adalah termasuk orang-orang yang dungu, yang tanpa ilmu, tidak belajar, minim ilmu, hanya sekedar bernafsu membela pernyataan konsep Al-Quran adalah kalam Nabi dengan menggunakan dalil Al-Haqqah ayat 40 dan juga At-Takwir ayat 19 yang berbunyi innahu laqaulu rasulin karim. Jika hanya dimaknai secara tekstual saja, maka maknanya akan seperti ini: innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulu rasulin, sesungguhnya adalah perkataan Rasul karimin, yang mulia. Nah, yang benar apa? Jadi ini perlu belajar tentang disiplin ilmu yang sudah saya sebutkan barusan. Salah satunya adalah nahwu sorof, ya. Jadi Rasulin dalam surat Al-Haqqah dan juga Rasulin dalam surat At-Takwir itu maknanya berbeda. Kalau dalam surat Al-Haqqah di sana maknanya adalah Nabi Muhammad. Kalau dalam surat At-Takwir di sana maknanya adalah malaikat Jibril. Ya. Jadi idhofah di sini, ya. Idhofah lafal kaul kepada lafal Rasulin di sini mengandung makna at-tabligh, menyampaikan, begitu. Jadi kalau kita i'rab jadi begini, qauluh mudhaf, rasulin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jadi di sini memudhafkan lafal qaul yang mana qaul ini bermakna wahyu kepada lafal rasulin ini mengandung makna at-tabligh yaitu menyampaikan, membawa wahyu. Jadi maknanya yang benar adalah begini. Sekarang kita memaknai dalam surat Al-Haqqah ayat 40. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, ini yang benar, ya. Laqaulu rasulin, sesungguhnya adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad dalam hal ini. Karimin, yang mulia. Jadi seperti ini yang benar memaknai. Ya. Kalau memaknai dalam surat At-Takwir ayat 19 seperti ini yang benar. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulu rasulin, sesungguhnya adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, begitu, ya, yang dibawa karimin, yang mulia, dibawa untuk kemudian disampaikan ke siapa? Untuk disampaikan ke Nabi Muhammad, begitu. Jika ada seseorang tokoh punya gelar doktor yang membenarkan konsep Al-Quran adalah perkataan Nabi, dengan dia berdalilkan Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 40 dan juga surat At-Takwir ayat 19, dia adalah dungu, tidak belajar disiplin ilmu, tidak belajar disiplin ilmu bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Hati-hati dengan orang ini. Jangan-jangan dia adalah kaum Mu'tazilah yang beranggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi saya tidak akan membahas tentang Mu'tazilah di sini. Jadi tidak boleh ada perkataan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Tidak boleh.
hati-hati dengan profesor ini, doktor ini, jangan-jangan dia Mu'tazilah. Dan hati-hati juga, Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang berkata atau beranggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dia adalah kafir, kata Imam Asy-Syafi'i. Dan harus tahu juga asbabun nuzul Al-Quran ini, asbabun nuzulnya seperti apa. Sampai sekarang Nabi tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi. Meskipun memang turunnya ayat ini melalui lisan Nabi, lalu kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat mencatat Al-Quran. Tapi lantas juga tidak boleh mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ini yang lebih parah lagi nih, kalau dibiarin paham-paham dungu seperti ini, bisa-bisa akan ada perkataan khalaqallah fil Qur'an. Nah, ini mendekati Mu'tazilah kalau seperti ini nanti. Jadi tolong para doktor, para oknum doktor, para oknum profesor, tolong belajar lagi, jangan tampakkan kedunguan kalian. Hati-hati, jangan-jangan orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin merusak tatanan akidah Islam di Indonesia. Asbabun nuzul ayat ini seperti apa? Harus memahami juga bahwa dulu Nabi Muhammad waktu ada di Mekah, Nabi Muhammad ini oleh orang kafir Quraisy dituduh sebagai tukang syair. Karenanya dalam ayat berikutnya di sini, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Bahwa Nabi Muhammad di sini dituduh sebagai tukang syair, dan juga Nabi Muhammad dituduh sebagai kahin, orang tukang tenun, yang artinya orang yang suka mengarang-arang cerita. Ketika Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang syair dan tukang tenun, bahwa wahyu yang disampaikan itu adalah dituduh sebagai karangan Nabi Muhammad, maka turunlah ayat ini menjadi penegas bahwa Al-Quran yang turun, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu memang betul-betul tanzilum mir rabbil alamin, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini asbabun nuzulnya. Secara sastra, Al-Quran dan hadis ini sangat beda jauh. Karena apa? Karena hadis adalah perkataan Nabi, kalau Al-Quran ini adalah perkataan Allah yang mana sangat tinggi. Dan pasalnya Nabi sebagai seorang yang buta huruf dan tidak membaca dan tidak bisa menulis, tidak akan mungkin, ini teorinya ya, tidak akan mungkin merangkai kata-kata seindah kata-kata redaksi Al-Quran. Jadi beberapa disiplin ilmu harus dikuasai sebelum seenak jidat menafsirkan Al-Quran. Hati-hati, jangan ikuti orang-orang ini. Dia secara tidak langsung telah membenarkan kesesatan, membenarkan kekeliruan dengan berdalilkan Al-Quran. Dia telah berbohong atas nama Al-Quran, dia telah berbohong atas nama Allah, dia telah berbohong atas nama agama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memilah dan memilih mana yang keliru, mana yang benar, mana yang menyimpang, dan agar kita semuanya harus ikut kepada ajaran-ajaran yang murni, ajaran-ajaran salafus soleh, bukan ikut orang-orang yang mengaku sebagai ulama, yang mengaku sebagai orang yang hafal Al-Quran tapi pemahamannya sesat. Kita harus ikut kepada salafus soleh yang ilmunya sudah terbukti, yang ilmunya sudah kita yakini tersambung terhadap sahabat dan juga tersambung kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.